Coba lihat ini bagaimana konsep pakaiannya Bapak Imaduddin bin siapa ya. Masih menjadi misteri ini, nggak jelas nama bapaknya itu siapa. Jangankan kami yang bukan mukimat, tokoh mukimatnya saja kemarin yang keluar-keluar ke sana kemari membela, menyanjung, memuji Bapak Imaduddin yaitu Bapak Kiai Marzuki Mustamar. Nggak tahu, nggak paham nama bapaknya itu siapa. Sampai kemarin salah menyebut Imaduddin bin Abbas katanya. Entah siapa nama dari Bapak Imaduddin ini. Dan aneh ya, Bapak Kiai Marzuki ini kan memuji sangat tinggi, mengeluk-elukan begitu. Menyebut Bapak Imaduddin sebagai mujahid, mujtahid, hajim, pendobrak katanya itu. Tapi nama bapaknya nggak tahu, silsilahnya itu nggak tahu dari orang yang dikagumi. Ini kan sebuah keanehan. Nah inilah model-model mukimat-mukimat ini. Baik, kembali kepada pakaian yang dipakai ini. Dan lucu sebetulnya Imaduddin ini menghujat, mencaci klan Ba'alawi, tapi gayanya mulai dari bersorbannya, memakai pakaiannya, dan model pakaiannya ditiru itu. Itu kan model-model jubahnya kan model-model Ba'alawi. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang ini ya kalah saing begitu ya, sehingga memfitnah ke sana kemari. Jadi orang ini karena saking sibuknya mengurus nasab, menghujat, mencaci maki kelompok klan Ba'alawi, sampai lupa mengurusi nasab dan nasib dirinya. Pakaiannya nggak keurus itu, sampai melelet ke bawah, melebihi dari batas mata kaki. Ini pakaian apa sapu begitu? Itu kalau ada telek-telek, kotoran-kotoran najis itu, wah gimana ini. Makanya orang itu kalau sholatnya baik maka akan menampilkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan keseharian-hariannya. Bagaimana sholat menjadi berpotensi positif kalau sholatnya tidak sah? Karena termasuk sesuatu yang menjadi keabsahan sholat, diterimanya sholat, yang kemudian sholat itu akan mengantarkan pada nilai-nilai positif dalam kehidupan. Salah satunya adalah ya mengerjakan sholat dengan sah, tanpa ada najis. Nah, orang model-model seperti ini bagaimana ini? Bisa terkena najis itu. Menyentuh ke tanah, ya kayak menyapu ini konsepnya bagaimana ini? Atau jangan-jangan nggak paham dengan hukum agama. Minimalnya hukum ketika seorang itu memanjangkan pakaiannya melebihi dari batas mata kaki, atau bahkan sampai melelet ke tanah seperti apa yang pakaian yang dipakai oleh Bapak Imaduddin ini, itu minimal hukumnya adalah makruh. Makruh apa? Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh syariat, oleh Allah dan para rasulnya. Maka kalau kita meninggalkan perkara makruh akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam mengerjakannya tidak berdampak dosa. Ya tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan, tidak melakukan seperti yang dicontohkan oleh Bapak Imaduddin ini, meninggalkannya itu adalah sebuah kebaikan, berpahala, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal hukumnya. Kalau tidak sombong begitu ya. Ya kalau sombong, mengibirkan pakaian, memanjangkan pakaian, menyentuhkan pakaian ke tanah, meleletkan pakaian begitu, karena sombong, ini haram. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Orang yang meleletkan, mengibirkan, memanjangkan pakaiannya melebihi dari batas mata kaki karena sombong,
maka Allah tidak akan mandang dia dengan pandangan rahmatnya pada hari kiamat. Alias orang itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, saking sibuknya mengurus nasab, menghujat orang lain, sampai dirinya enggak keurus, pakaiannya enggak keurus. Bahkan tentang hukum agama pun tidak digubris. Nah, inilah model-model tokoh-tokoh mukimat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, terkhusus keluarga dan anak turunan kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama.